Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Ucapan selamat Natal kepada orang-orang besar. سأتكلم في المجلس علماء كبار. Saya akan berbicara ucapan ini di sini hadir ulama-ulama besar. Lihat, dia pertama-tama aja udah berusaha menamengi ya secara psikologis, menamengi dirinya bahwa di sekitarnya dia itu ada ulama-ulama besar. Kita pun nggak melihat ada ulamanya siapa. Dan dia dari awal udah menamengi dirinya bahwa dia didukung oleh ulama besar, seolah-olah seperti itu. أولا Itu yang pertama. غالب علماء أهل السنة حرموا تهنئة النصارى في أعيادهم. Sebagian besar ulama-ulama ahlu sunnah mengharamkan tahniah, ucapan selamat atas hari raya mereka orang-orang yang Nasara. طب أنت هل هذا يناقض كلامك أنت تقول نهنئ؟ Apakah pernyataan saya ini bertolak belakang dengan pernyataan saya barusan yang menyatakan ulama ahli sunnah mengharamkan, bertolak belakang dengan apa yang saya anut? لا ما تراجعت عن كلامي. Saya tidak mundur dari pernyataan وسوف saya. أهنئهم في 25 وفي 7 القادمة هذه. Dan saya akan mengucapkan selamat kepada mereka pada tanggal 25 nanti. Sadar tidak sadar menurut saya Pak Jufri ini telah menunjukkan kesombongannya dengan dia bersiap-siap dengan bangganya mau mengucapkan selamat Natal. ومن حق من يرى أن هذا لا يجوز ألا يفعل. Yang menganggap ini tidak boleh, silahkan jangan lakukan itu. طيب نرجع مرة ثانية. Kita kembali lagi. غالب العلماء في المذاهب الأربعة قالوا بالتحريم. Saya katakan sebagian besar ulama ahli sunnah dari madzhab al-arba'ah mengatakan itu haram. ولكن لم يصح ما نقله ابن القيم من أنه باتفاق العلماء. Akan tetapi saya katakan bahwasanya tidak benar apa yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim, bahwasanya itu adalah yang disepakati oleh para ulama. بل Tidak في benar. المذهب الحنبلي الذي ينتمي إليه ابن القيم Bahkan di dalam madhab Hambali yang dimana Imam Ibnul Qayyim bernisbah kepadanya, bermadhab kepadanya, نقل المرداوي في الإنصاف Al-Imam Al-Mardawi menyebutkan di dalam kitab أن Al-Insafnya الإمام أحمد بن حنبل 3 أقوال: bahwa Imam Ahmad bin Hanbal punya 3 pendapat dalam perkara ini. الجواز والكراهة والتحريم. Yang pertama adalah jawaz, membolehkan, yang kedua adalah karahah, memakruhkan, yang ketiga adalah mengharamkan. 3 pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. وهنا يصبح الخلاف معتبرا. Dan di sini membuktikan bahwasanya khilaf, perbedaan dalam hal ini mu'tabar. ولا يصح الإنكار على المسائل في الخلاف التي فيها اختلاف معتبر. Nah, tidak boleh kita mengingkari suatu perkara di mana di situ khilafnya mu'tabar, diterima. ورحم الله من قال من اتسع علمه قل إنكاره. Semoga Allah mengangkat, memberikan rahmat mereka para ulama yang menyatakan semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit pengingkarannya terhadap perkara-perkara yang semacam itu. النقطة الثالثة Yang ketiga, أن هناك بحث جرى حول دليل التحريم. di sana ada kajian yang membahas tentang dalil-dalil yang mengharamkan. طلبت من مجموعة من طلبة العلم من مذاهب متعددة. Saya السنة. meminta daripada talabatul ilm dari madzhab al-arba'ah untuk mengumpulkan itu, يقرؤون لنا في كتبنا نحن أهل السنة untuk membaca dari kitab-kitab kita ahli sunnah wal jamaah في استدلالات أئمتنا. di dalam cara mengambil dalil dari para a'immat kita. نبحث عن نص بنوا عليه تحريم التهنئة. Kami ingin mendapatkan nas yang dari nas ini mereka menyatakan hukum bahwasanya diharamkan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafir. لا أقصد هنا بالنص الفقهي. Saya tidak berbicara dengan tentang nas fikih. أقصد هنا بالنص المعصوم الدليل الذي يبنى عليه الحكم Yang الفقهي. saya katakan nas daripada maksum, yaitu Al-Quran atau hadis, yang dari situ didirikan hukum ini. لم نجد. Beliau katakan kami nggak dapat itu. والذي يجد يدلنا، ما حد منا يريد يدخل النار. Barang siapa yang punya dalil dari nas maksum, bawa kemari. Kami membutuhkan itu.
Saya kira kalau soal dalil sudah jelas pada surah Maryam tadi, yang ada di depan pada video detik-detik pertama tadi, itu sudah jelas sekali. Tetapi saya pun yakin Pak Jupri ini tahu mengenai surat tersebut. Jadi menurut saya sederhananya dia tidak menerima, membuat rumit, atau mengabaikan. Saya tidak usah menjelaskan terlalu jauh karena ada ustaz-ustaz lain setelah video ini yang memberikan dalil-dalilnya. والذي وجدناه أن العرف السائد في تلكم الأزمان العادة أن دلالة التهنئة تساوي أو فيها شبهة أنها تساوي الإقرار على المعتقد. Yang kami dapati di masa itu, masa ulama ahli sunnah yang mengharamkan bahwasanya ucapan selamat itu mengandung suatu arti seakan-akan menyetujui i'tiqad kekafiran atau keyakinan kekafiran itu. هكذا الثقافة في ذلك العصر. Ini adalah uruf atau pemahaman di masa itu. أنك لما تهنئ معناه تقر على الشيء الذي تهنئ Di عليه. masa itu orang yang menyatakan selamat seakan-akan dia mengakui, merestui akidah keyakinan yang menyimpang itu. وفي حال وجود هذه الشبهة يحرم التهنئة. Nah, kita katakan pada saat hal ini ada, maka kita katakan haram. وأما إذا نوى الإقرار فهو كفر. Kalau kita menyatakan selamat terhadap hari raya mereka dengan di hati kita merestui kekafiran, maka itu adalah kufur. العقائد مختلفة. Akidah yang berbeda dengan لا akidah نقول kita. بتكافؤ الديانات. Kita tidak pernah menyatakan semua agama itu sama. ونرى أن هذا عبث. Ini omong kosong semacam itu. Nah, disinilah akalnya Pak Jupri ini mencoba memelintir. Ya, saya kira nggak ada perubahan antara zaman dulu sampai sekarang. Sama saja. Dan saya kira teman-teman saya pun banyak sekali, orang Cina, orang Kristen banyak sekali. Tidak pernah mempermasalahkan saya tidak mengucapkan. Dan saya pun pada waktu berlebaran atau hari raya juga tidak jadi masalah tidak diucapkan selamat hari raya, selamat lebaran kepada saya dari kafir atau dari non-muslim atau dari teman-teman saya yang non-muslim. Tidak ada masalah sama sekali bagi saya. Kenapa dia sibuk menekankan bahwa ini boleh dan mencoba menipu bahwa sana zaman dulu sama sekarang berbeda, seolah-olah seperti itu. Ya tetap sama saja. Kenapa orang merayakan Natal itu, apa artinya itu tetap sama saja. Soal apa namanya Natal, saudara, begitu juga sampaikan kepada mereka kalau kita ketemu. Kalau mereka datang mengucapkan, Ustadz, Habib, selamat Natal ya. Langsung aja sampaikan, maaf, sayangnya orang Islam nggak boleh ikut merayakan Natal. Kalian silakan merayakan Natal, silakan bahagia, silakan senang-senang. Nah, berikut ini saya akan lampirkan video dari Habib Rizik Syihab dan Ustaz Abdul Somad, juga Ustaz Adi Hidayat. Silahkan simak sampai selesai. Oke, sekian saja dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan ajak umat Islam untuk merayakan Natal. Betul? Kalau ini kita jelaskan, orang Kristen yang nggak tahu jadi tahu, saudara. Jangan dikit-dikit merasa nggak enak, dikit-dikit merasa nggak enak. Nggak ada, kasih tahu aja, saudara. Nah kalau udah dikasih tahu juga masih bandel, saudara. Hus. Kata buakar. Pikir jagung. Saudara, kalau masih dia tanya kenapa sih nggak boleh, saudara sampaikan aja itu kan ritual agama Anda, lakum dinukum. Nggak ngerti juga, kasih tahu juga. Itu kan Natal itu kan dalam terminologi artinya kan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada saya, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu yang saya tidak boleh jawab. Nggak boleh saya benarkan akidah tersebut. Karena bagi kami Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam
itu adalah hamba Allah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Betul? Betul? Masih bandel juga. Hus. Temen bakar-bakar aja. Kalau masih bandel juga, tetap ngotot. Habib, selamat Natal. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Begitu jawabnya. Setuju? Setuju? Loh, kenapa dijawab begitu? Kan dia mengatakan, Habib selamat Natal. Artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Joy. Itu dong, setuju gak? Setuju? Perlu mengucapkan selamat Natal tahun baru. Kita negeri mayoritas muslim, negeri besar. Bahkan dalam pemerintahan Islam itu ketika orang non muslim ingin merayakan hari besarnya di ruang tertutup. Begitu pada masa zaman khilafah Islamiyah dulu. Oke, kita tidak pemerintahan Islam, tapi kita tetap memakai agama Islam. Dalam Islam diajarkan tak boleh man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbihi, tak sanggup dengan hati. Wa dzalika adhaiful iman, itulah selemah-lemah iman. Tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar daripada mengatakan Allah punya anak dan anaknya itu mati di palang salib. Apakah boleh pemimpin, gubernur, bupati mengucapkan selamat Natal? Tak boleh. Orang kalau mungkar kita jangan ucapkan selamat. Orang mungkar itu kita kasih tahu, kamu ini salah, kamu ini mungkar, seperti yang dilakukan oleh Rahmatullah Al-Hindi, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Dedat, seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik. Kalau tidak sanggup, maka diam, selamatkan diri. Jangan malah mengucapkan selamat. Selamat nyasar ya, selamat sesat ya. Betul. Orang yang mengatakan selamat Natal itu konsekuensinya 3. Sama dengan mengatakan Allah punya anak, sama dengan mengatakan anak Tuhan lahir 25 Desember, sama dengan mengatakan anak Tuhan mati di palang salib. Dibantah dalam Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih anak Maryam itu Allah. Jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja, yang bukan Islam pun, non muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin, kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja, kalau nggak ketemu silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda, dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami.